Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi hijrah ke Habasyah. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu hijrah dan apa itu Habasyah? Hijrah secara etimologi adalah meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Habasyah itu bisa juga disebut dengan Abisina, tapi sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia, yaitu sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Nah, mungkin ada ya yang banyak bertanya itu mengenai mengapa sih kok kaum muslim di Mekah hijrah ke Habasyah. Nah, mari kita bahas satu persatu sebab-sebab hijrahnya umat muslim dari Mekah ke Habasyah. Yang pertama, Mekah dirasa sudah tidak aman untuk kaum muslim. Mengapa? Karena penduduk Mekah, yaitu kaum kafir Quraisy, memberikan banyak ancaman dan siksaan untuk kaum muslim. Kemudian yang kedua, yaitu agar tetap selamat dan merasa tenang dalam beribadah, maka diputuskan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian ada pula sebab ketiga, yaitu turunnya perintah Allah untuk berhijrah, yaitu termuat dalam surat Az-Zumar. Kemudian sebab yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa Habasyah adalah negeri yang dipimpin oleh raja yang baik dan penduduk yang ramah terhadap tamu. Kemudian sebab yang selanjutnya, yaitu hijrah juga bisa sekaligus untuk menyebarluaskan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk ke cerita inti nih, gimana perjalanan kaum muslim hijrah ke Habasyah. Nah, perjalanan diawali dengan diam-diam karena agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Hijrah diikuti oleh rombongan yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kemudian saat datang di Habasyah, kaum muslim disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah, dan penduduknya, walaupun mayoritas beragama Nasrani. Semakin hari, kaum muslim mulai merasa nyaman beribadah di Habasyah. Namun, pada suatu ketika, kaum muslim mendapatkan kabar bahwa kaum Quraisy di Mekah sudah masuk Islam karena ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena mendengar kabar tersebut, kaum muslim melakukan perjalanan dari Habasyah untuk kembali ke Mekah. Namun, sayangnya berita tersebut tidaklah benar. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslim untuk kembali hijrah lagi ke Habasyah. Perjalanan kali ini, yaitu perjalanan yang kedua, diikuti oleh 101 orang yang terdiri atas 83 laki-laki dan 18 perempuan. Kali ini yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abu Thalib. Nah, kabar bahwa kaum muslim hijrah dari Mekah telah sampai didengar oleh para petinggi kaum Quraisy. Mereka tidak senang apabila kaum muslim mendapat tempat yang aman untuk beribadah. Akhirnya, mereka merencanakan untuk mengirim orang cerdas dari kaum Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah, untuk mengembalikan kaum muslim, dan sebagai imbalannya, nantinya Raja Najasyi akan diberikan hadiah-hadiah mewah. Nah, kaum Quraisy pada waktu itu mengutus 2 orang, yaitu Amr bin Ash dan Amrah bin Walid, untuk menemui Raja Najasyi dan meminta mengusir kaum muslim dari Habasyah. Tetapi Raja Najasyi tidak serta-merta mengiyakan permintaan tersebut.
Raja Najasyi ingin juga mendengarkan pernyataan dari kaum muslim. Maka Ja'far bin Abu Thalib kemudian didatangkan ke istana. Kemudian ia menyampaikan dengan jujur sesuai amanat Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab hijrahnya kaum muslim dari Mekah ke Habasyah. Dalam penjelasannya, Ja'far bin Abi Thalib juga sempat membacakan ayat Al-Quran, yang mana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Kemudian Raja Najasyi seketika menangis terseduh-seduh. Mengapa? Karena merasa Islam dan Nasrani itu berasal dari satu cahaya yang sama. Kemudian akhirnya Raja Najasyi mengusir Amr bin As dan Amrah bin Walid. Ia kemudian mempersilahkan kaum muslim untuk tetap tinggal di Habasyah dan Raja Najasyi akan tetap melindungi mereka. Begitulah kisah perjalanan umat muslim yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Nah, selanjutnya kita bahas nih, apa sih hikmahnya dari kisah ini? Yang pertama, kesabaran kaum muslim dalam menghadapi kaum Quraisy saat di Mekah. Yang mana kita ketahui tadi bahwa kaum muslim itu diberi ancaman, diberi siksaan, tapi tetap sabar. Kemudian yang hikmah kedua yaitu keberanian Ja'far bin Abi Thalib dalam mempertahankan keimanannya. Kemudian yang tiga yaitu sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Maka awalilah setiap pekerjaan dengan niat yang baik. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Nah, demikianlah kisahnya kaum muslim dari Mekah ke Habasyah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.